Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insan aku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insan aku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Aku harap sehat ya. Untuk rezeki, aku harap yang terbaik buat kalian. Tentu ini merupakan kabar gembira ya buat kita para pecinta serial One Piece. Karena One Piece Chapter 1072 akhirnya muncul ya guys ya. Tentu kali ini admin akan mereview dan mengulas akan One Piece Chapter 1072. Mulai dari terkuaknya anggota perempuan dari match yang tidak lain tidak bukan ialah Stussy sendiri dan pertarungan rematch dari sang tangan kanan Yonko Roronoa Zoro melawan agen CP0 Kaku. Menarik, jadi langsung aja to the point ya, let's go. Judul manga One Piece Chapter 1072, Oda Sensei memberi judul Wake of the Memory. Tentu judul ini merujuk pada Kuma ya guys ya. Seperti yang kita tahu, ingatan dari Bartolomeo Kuma saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Pada cover halaman diperlihatkan 3 anggota dari match, yakni Caesar Clown, Queen, dan Jaji. Tapi anehnya si Jaji ini kayak Sanji ya, tapi dalam versi jahat, hehe. Diperlihatkan mereka sedang meneliti tentang buah iblis, merujuk pada gambar yang diperlihatkan Caesar Clown sedang memegang buah iblis, tapi masih belum diketahui ya yang Caesar Clown pegang ini buah iblis model apa. Oke, lanjut pada bab pertama, kita bisa melihat jurnal dari Vegapunk itu sendiri yang mengutarakan tentang perdamaian dunia. Tapi dari rangkuman jurnal tersebut mengarah ke agen CP0 yang saat ini bersama dengan Kaku dan juga Lucy, yakni Stussy. Panel berlanjut pada perburuan Jewelry Bonnie terhadap Vegapunk. Bonnie tampak menggunakan cara licik dengan berpura-pura kesakitan hanya untuk mendapatkan belas kasih dari Vegapunk dan ya, seperti yang diperkirakan, Vegapunk panik karena mengira si Bonnie ini sakit beneran. Anggota dari 12 generasi terburuk itu pun menggunakan teknik yang dia namai dengan Distorted Future. Tampak badan dari Jewelry Bonnie bisa dengan mudah dia besar kecilkan sesuai kebutuhan dan bisa dengan mudah mengenai tubuh dari Vegapunk itu sendiri untuk mengurangi umur dari Dr. Vegapunk. Terjadi percakapan antara mereka berdua tentang alasan Vegapunk untuk mengubah Kuma menjadi cyborg. Vegapunk mengatakan jika dirinya telah berjanji pada Kuma untuk tidak memberitahu apapun yang dia lakukan terhadap Kuma, karena Kuma adalah teman yang baik dan juga pria yang terhormat. Tentu dengan pernyataan Vegapunk tersebut, Jewelry Bonnie tidak begitu percaya kepada sang ilmuwan terkemuka tersebut dan menganggap bahwa Vegapunk dengan sengaja membunuh Kuma untuk dijadikan cyborg pemerintah dunia. Setelah percakapan tersebut, Bonnie menemukan sesuatu yang janggal terhadap ruangan yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan menggunakan teknik oil shock, Bonnie bisa dengan mudah memasuki ruangan tersebut dan betapa mengejutkannya bahwa ikon dari Kuma yakni Nikyu Nikyu no Mi sedang melayang tepat di depan Bonnie itu sendiri. Terjadi flashback tentang saat pertama kalinya Vegapunk mengubah Kuma menjadi cyborg dengan membicarakan tentang kekuatan dari Kuma itu sendiri mengenai masa dari jiwa seseorang dan mengirimkan ingatan ke orang lain. Dari sini bisa kita lihat ya, kekuatan Kuma sebenarnya yakni dengan mengubah rasa sakit yang tidak terlihat menjadi nyata, seperti kasus dari Roronoa Zoro saat tim topi jerami menghadapi Keiko Moria di Arc Tyrell Black. Tampak Kuma dengan sengaja melepas rasa sakit yang dialami Luffy untuk bisa dirasakan oleh Zoro. Saat itu Zoro hampir tumbang ya guys ya. Kita beralih pada ruang puzzle lab, tempat Nami, Usopp, Sanji, dan Sokka berada. Terlihat mereka tengah memantau pergerakan dari agen CP0 Rock Lucy yang sudah berusaha untuk naik ke atas. Kemudian Sokka menyuruh dari anggota dari topi jerami agar memperhatikan baik-baik karena agen CP0 tersebut akan mengalami kerugian. Diperlihatkan para Seraphim yakni S-Snake, S-Bear, S-Hawk, dan S-Shark sudah berada di tepat di depan puzzle lab. Sokka berkata bahwa para Seraphim mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan. Terlihat bahwa yang menyuruh para Seraphim naik ke atas bukanlah agen CP0 itu sendiri. Karena saat ini kontrol penuh dari para Seraphim masih belum ada ya guys ya. Tanpa pikir panjang, Lily dan juga Edison langsung menuju ke tempat para Seraphim itu berada guna untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap S-Hawk, S-Shark, S-Bear, dan S-Snake. Kita beralih ke pertempuran antara Zoro melawan Kaku. Tanpa pikir panjang, Kaku langsung menyerang sang tangan kanan Yonko yakni Roronoa Zoro dengan jurus Noscan. Dibalas dengan teknik pedang Zoro bernama Kiriman Giro. Seketika, teknik pedang Zoro dengan cepat mengirim kepala Kaku untuk menghantam ke tanah dengan keras. Di sini bisa dibilang jika pertempuran ini terlalu tidak seimbang, walaupun buah iblis Kaku sudah awakening, nyatanya itu masih belum cukup untuk menandingi kekuatan dari Roronoa Zoro. Karena Lily dan Edison masih belum datang ke tempat Rock Lucy untuk mengambil komando dari para Seraphim,
Dengan cepat, Rob Lucy memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan Fase Lab tersebut. Tanpa basa-basi, para Seraphim melancarkan serangannya menuju tempat Fase Lab untuk menghancurkan tempat tersebut. Dan hal yang tidak diduga-duga datang di panel terakhir, tempat terjadinya pertarungan Kaku melawan Roronoa Zoro. Tanpa adanya angin dan hujan dan tanpa disadari oleh Kaku, Stussy berhasil menggigit leher Kaku yang membuat Kaku untuk tidur dengan sementara. Dan sosok dari Stussy pun diperlihatkan bahwa Stussy adalah anggota dari MES dan cloningan dari Miss Bookiham dari kelompok bajak laut legendaris Rocks.